Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi bersama channel Beta Parung FS. Oke, pada video kali ini saya akan mencoba membahas tentang pakan yang terbaik untuk burayak. Oke, memang pada video kali ini saya akan mencoba membahas tentang kutir yang baik untuk burayak. Ya, karena memang untuk burayak itu bisa kita ketahui dia bisa kita gunakan Artemia kultur atau bisa juga kita gunakan langsung langsung kutir ya. Oke, memang hampir 60% itu kegagalan pada perawatan burayak itu memang hampir dari pakannya ya, terutama dari kutir. Karena memang kutir itu banyak berapa jenis ya. Di antaranya memang kalau kita salah beri pakan, apalagi kita kasih kutir jet, itu biasanya burayak paling bertahan satu hari aja biasanya burayak itu udah nggak ada ya, paling ya tersisa hanya kutirnya aja. Jadi burayaknya yang dimakan bukan burayak makan kutir, tapi si burayak yang malah dimakan sama kutir ya. Oke, memang untuk kutir ini amat penting kita pelajari, karena memang banyak juga petani itu yang bisa breeding atau merawat burayak itu hanya berapa persen aja ya. Oke, mari kita lihat video kita kali ini. Oke, yang pertama kali kita harus ketahui dalam perawatan burayak itu pada kutir itu sumbernya teman-teman. Oke, kutir itu ada dua ya, satu ada yang di ternakan, juga ada kutir liar. Biasanya kutir-kutir yang dicari itu yang di bekas empang-empang lele kayak seperti ini teman-teman nih. Nah, ini contohnya ada yang kosong teman-teman nih, yang di sebelah kanannya ya. Nah, biasanya kalau setelah panen itu ada kutirnya. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, memang kutir liar seperti ini teman-teman, memang nggak bisa kita jamin 100% itu dia nggak ada kutir jetnya ya. Tapi memang sebahagian, kadang-kadang kalau kutir kita nyari kutir di empang seperti ini, sebahagian ada kutir jetnya teman-teman. Oke ya. Nah, oke teman-teman, nanti kita coba kita lihat nih kualitas kutirnya kira-kira bagus nggak ya kalau kutir-kutir yang yang bekas empang lele seperti ini ya. Mari kita coba, nah kita cek ya. Memang biasanya kalau pertama kali keluar gitu ya kutir, biasanya tuh pas begitu si petani panen tuh biasanya jangka atau 6 hari atau 7 hari keluar kutir. Nah, memang kalau yang pertamanya biasanya bagus teman-teman, tapi kalau seandainya sudah 7 hari biasanya itu kutirnya udah berubah teman-teman, banyak kutir jetnya biasanya kalau kutir dari empang-empang lele seperti ini. Oke, nanti kita lihat kutirnya bagus nggak nih kira-kira nih ya. Memang kalau untuk ikan-ikan hias lain seperti gapi atau jenis-jenis pelatis itu memang aman teman-teman, kutir jet pun terkadang nggak begitu masalah, apalagi untuk indukannya. Tapi kalau untuk cupang atau burayak itu fatal sekali teman-teman. Salah kutir aja kita biasanya ya nggak hasil lah, gagal ya. Memang kalau untuk pemula kita saranin lebih baik gunakan Artemia kultur ya untuk pemula. Kita lihat. Oke, nanti kita cek aja teman-teman, kira-kira kutirnya kita bandingkan nih sama kutir yang ternakan nih. Kira-kira ada perbedaannya enggak nih? Iya.
Tapi kayaknya kalau kita lihat itu udah campur teman-teman. Kayak yang apa namanya, sumber kutir yang kedua itu kutir yang diternakan teman-teman. Biasanya kutir yang memang sengaja dipiara, biasanya itu di empangnya khusus dan enggak, empangnya cuma satu, yang enggak berbandingan sama empang-empang yang lain. Biasanya dia kutirnya dikasih pakan ya. Nah, ini kita juga coba teman-teman, ini di sampingnya kita kasih, di sana ada biang lele juga, dan di sini kita coba ya untuk kutir. Ya, coba kita lihat kutir yang kita ternakan ini kualitasnya bagus nggak nih teman-teman nih kalau untuk burayak. Tapi memang kalau untuk burayak saya sarankan untuk beli kutir ya, kalau memang mau langsung gunakan kutir, itu kutir yang apa namanya, yang kalau bisa kutir yang diternakan, jangan kutir yang dari liar gitu ya, karena memang kalau kutir sawah itu kita nggak bisa jamin kualitasnya teman-teman. Kadang-kadang banyak kutir jetnya, dan biasanya paling jadi juga burayak apa namanya ya, hanya beberapa ekor aja ya, nggak maksimal, nggak apa namanya, nggak 70% atau 80% jadi teman-teman. Paling jadi juga kalau kutir liar itu 10% bisa jadi juga, karena memang banyak kutir jetnya. Oke, nanti kita lihat perbandingannya nih kutir yang kita ternakan sama kutir yang tadi kita cari teman-teman di empang apa namanya, empang-empang lele kayak seperti itu ya. Nah, ini hasilnya teman-teman. Itu yang di sebelah kiri itu kutir yang tadi kita cari di empang tuh teman-teman tuh. Nah, ini yang tadi kita cari di empang-empang itu. Nah, kalau yang di sebelah kanan, nah ini kutir yang tadi diternakan teman-teman. Agak ada perbedaan ya, kalau dia itu enggak ngumpul, kalau ini ngumpul yang tadi di empang nih. Coba kita cek. Bagus nggak nih kualitas kutirnya? Oke. Nah, ternyata teman-teman begitu kita lihat, ternyata banyak kutir jetnya tuh, yang kutir liar itu tuh, yang hitam-hitam gitu. Walaupun dia halus, tapi kalau dia lancip belakangnya itu dia nggak bagus teman-teman buat burayak. Karena memang ya kita bilang tadi paling burayak bertahan ya sejam 2 jam, sehari juga udah habis teman-teman. Jadi memang nggak bagus untuk burayak walaupun kutirnya halus. Ya bisa dilihat seperti itu ya, kutir jet itu memang larinya agak cepat dan dia belakangnya memang agak lancip seperti itu, dan itu nggak baik buat burayak. Nah, ini kutir yang apa namanya, yang tadi kita coba ternakan juga ya. Nah, memang ini masih banyak jentiknya, nanti harus disaring lagi teman-teman ya untuk memisahkannya. Coba kita lihat. Nah, kutir yang kita ternakan itu ternyata teman-teman ada perbedaannya, dia bulat-bulat. Jadi dia aman dan dia juga nggak ngantuk gitu ya buat apa namanya, buat burayak seperti itu. Ya. Ya, coba bisa dilihat. Ya, dia bulat-bulat teman-teman tuh. Ya, di belakangnya nggak lancip. Itu jadi ciri kutir jet itu biasanya belakangnya lancip ya, yang nggak bagus buat burayak itu ya. Nah, kalau memang kita untuk kasih burayak, karena memang ini jentik juga sebetulnya sih, dia termasuk hama juga ya buat apa namanya, buat jentik juga termasuk hama buat burayak teman-teman. Jadinya memang nggak bisa kita kasih pakan langsung. Nah, nanti kita saring dulu teman-teman, kita saring. Kalau seandainya kutirnya sudah misah, baru bisa kita kasih pakan langsung untuk burayak teman-teman. Ya. Jadi saya sarankan kalau memang apa namanya mau gunakan kutir juga bisa. Biasanya biayanya lebih murah dibandingkan premia kultur teman-teman. Ya, kalau gunakan kutir langsung biayanya lebih murah. Nah, ini udah kita pisahkan ya. Nah, kita usahakan memang bahan dari saringannya ini yang apa namanya ya, supaya kutirnya itu bisa nyemplos dan jentiknya juga bisa kesaring ya teman-teman. Oke, mari kita lihat lebih jelasnya ya. Kutir ini ya, dia lebih bulat-bulat teman-teman tuh. Walaupun ada yang kasar nggak apa-apa teman-teman, panin aja. Nanti biasanya memang apa namanya, kutir itu dia membelah diri lagi ya. Nah, itu anak-anaknya biasanya baru buat dimakan nanti sama burayaknya. Cuman saran saya ntar di kolamnya itu kasih daun ketapang selembar atau 2 lembar, atau daun pisang juga boleh teman-teman gitu ya. Itu buat apa namanya, buat apa, netralisir air, sama buat kutir juga teman-teman ya. Ya, kita lihat. Nah, seperti ini kutirnya teman-teman. Jadi dia nggak ada yang belakang, nggak ada yang lancip ya, dia bulat-bulat dia. Khusus untuk kutir apa namanya, kutir yang baik itu. Oke, langsung aja ya kita apa namanya, kita kasih pakan burayaknya ya. Oke ya. Nah, karena memang apa namanya udah siap ya. Nah, ini kita coba apa namanya, burayak multicolor ya.
Oke ya. Oke teman-teman, semoga bermanfaat atas video kita kali ini. Tolong support terus channel kita. Oke, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.